Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari generasi tabi'in, dia banyak mengajarkan ilmu-ilmu tentang akhlak dan tasawuf. Di samping beliau kepakarannya di bidang tafsir, hadis serta fikih diakui sehingga menjadi guru dari para ulama-ulama sesudahnya, yaitu generasi tabi'in. Banyak memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijak yang dikutip oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu waktu dia mengatakan, "Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabra lahu la dina lah, wa man la wara'a lahu la zulfa lah." Artinya, siapa yang tidak beradab atau tidak berakhlak, tandanya dia tidak berilmu. Orang yang tidak bisa sabar, tandanya tidak beragama. Dan orang yang tidak bisa wara', tandanya tidak punya harga diri atau tidak punya kemuliaan atau tidak punya moralitas. 3 poin ini nasihatnya singkat tapi luar biasa padat dengan pelajaran dan peringatan kepada kita semua. Kita lihat satu persatu. Pertama, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak beradab, orang tidak berakhlak, itu tandanya tidak berilmu. Maka Imam Hasan Al-Basri seakan mengingatkan pada diri kita ada hubungan atau korelasi yang erat antara ilmu dengan akhlak. Maka kalau ilmu tidak membuahkan perangai yang baik, berarti ilmunya sia-sia. Maka wajar kemudian dikatakan al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu kalau tidak menjelma dalam bentuk amal, tidak diamalkan, bagaikan pohon yang dia tidak punya buah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, seluruh manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika dikatakan bahwa orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak, tandanya tidak berilmu, bisa 2 maknanya. Pertama, memang dia tidak berilmu, sehingga karena tidak berilmu, akhirnya dia tidak tahu. Kenapa ada orang yang masih minum menggunakan tangan kiri? Boleh jadi dia tidak tahu. Kenapa ada orang yang masih minum dalam keadaan berdiri? Boleh jadi disebabkan karena tidak tahu. Kenapa kemudian ada orang ketika minum air, lalu kemudian segelas air itu dihabiskan sekali minum saja olehnya? Boleh jadi karena tidak ada ilmu. Kenapa orang masuk masjid masih langkahkan kaki kiri, keluar masjid lalu kemudian langkahkan kaki kanannya? Boleh jadi dia karena tidak tahu. Orang yang tidak tahu seperti ini, dia harus berusaha cari tahu agar kemudian dia tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan. Maka satu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, ada seorang jamaah Jumat yang dia tidak mau masuk ke dalam masjid. Dia berdiri tegak lurus saja di tengah teriknya matahari. Lalu seusai Jumat Rasul panggil sahabat tadi, "Kenapa engkau tak masuk masjid?"
Dia gunakan logika tanpa didasari oleh ilmu. Katanya, ya Rasul, bukankah perjuangan berdiri tegak di luar masjid di tengah teriknya matahari lebih berat perjuangannya bila dibandingkan dengan yang duduk di dalam masjid? Bukankah dengan seperti itu tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang duduk di dalam masjid? Ini kan terjadi kesalahan gara-gara tidak punya ilmu. Padahal kalau dia punya ilmu, Rasul mengajarkan bahwa siapa yang pertama kali datang ke masjid untuk solat Jumat, dia dapat pahala sebesar unta. Tapi karena tidak ada ilmu, akhirnya menggunakan logika saja. Kenapa ada orang selesai solat asar, solat dia 2 rakaat. Ketika ditanya, Bapak solat sunat apa? Ya rasa-rasanya ada solat sunatnya selesai asar. Jadi ilmunya ilmu rasa-rasa, bukan ilmu berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan ilmu yang diperoleh, dipelajari atau dibaca atau didengar olehnya. Itu sebabnya dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu sungguh memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dan banyak fadilah yang akan diperoleh olehnya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitana fil ma'. Orang yang dia duduk di majelis ilmu lalu kemudian dia mengikuti majelis ilmu agar kemudian dia menjadi seorang alim, orang yang berilmu, sepanjang dia duduk di majelis ilmu mencari ilmu agar dia menjadi alim, orang yang berilmu tersebut, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air mendoakan kepada Allah agar digugurkan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tidak berakhlak, tidak beradab disebabkan karena tidak berilmu. Kalau orang berilmu pasti minumnya tangan kanan. Kalau orang berilmu pasti minumnya dia duduk. Kalau orang berilmu pasti minum dia baca bismillah. Kalau orang berilmu pasti minum dia 3 teguk. Setelah 3 teguk dia hentikan minumnya. Kalau dia haus lagi, dia sambung lagi 3 teguk, dia hentikan lagi. Tapi kalau tidak berilmu, seperti yang telah disampaikan tadi, banyak kemudian kesalahan-kesalahan yang akan terlakukan disebabkan karena tidak berilmu. Yang kedua, boleh jadi dia tidak beradab, tidak berakhlak disebabkan karena berilmu, tapi kemudian ilmunya tidak diamalkan. Jangan disangka Abu Jahal tersebut adalah orang terbodoh ketika itu. Tidak, orangnya pintar. Kalau tidak pintar, tidak mungkin dia jadi pemuka masyarakat. Kalau tidak pintar, tidak mungkin dia jadi orang kaya. Kalau tidak pintar, tidak mungkin dia menjadi pedagang internasional. Sama seperti Abu Lahab, pintar orangnya, tetapi gengsinya yang tinggi, rasa khawatirnya yang tinggi, lalu kemudian enggan dan sombongnya yang tinggi, akhirnya kemudian dia tidak peduli dengan ilmu yang telah diperoleh olehnya. Ibaratnya orang tahu kalau tidak mau tahu itu lebih repot menghadapinya daripada orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu ketika diberitahu insya Allah dia bisa ngikut. Tapi kalau orang sudah tahu tapi tidak mau tahu, gimana caranya? Rasulullah bukankah orang terhebat, manusia terhebat? Tapi kenapa kemudian Abu Talib menjelang akhir hayatnya, pamannya yang praktek kesehariannya membela Rasul, membela Islam, tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Sebegitu dekatnya hubungan Rasul dengan Abu Lahab tersebut. Sebelum Rasul memproklamirkan dirinya menjadi Nabi dan Rasul, 2 putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu adalah menantunya Abu Lahab. Tapi begitu kemudian Rasul memproklamirkan dirinya menjadi Nabi dan Rasul, ternyata kemudian berubah suasana dan keadaan ketika itu semuanya. Tapi orang pintar ketika menggunakan kepintarannya, dia akan kemudian dapat hidayah. Contohnya adalah Umar bin Khattab. 6 tahun awal kerasulan Nabi Muhammad, dia menjadi penentang dakwah Rasul, menjadi musuh Rasul, menjadi musuh umat Islam. Siapa saja orang yang masuk Islam, tukang gebuk dan tukang azabnya adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal.
Itu makanya doa Rasul ketika itu, Rasul berdoa pada Allah agar kemuliaan Islam tersebut diangkat oleh Allah dengan masuk Islamnya satu di antara dua tokoh. Siapa dua tokoh yang doakan Rasul tersebut? Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Nah, maka hati-hati Bapak sekalian. Sungguh kalau kita tahu tapi tak mau tahu, akhirnya tidak membuahkan dalam bentuk adab dan akhlak. Yang kedua, wa man la sabra lahu la dinalah. Orang yang dia tidak bisa sabar itu tandanya tidak beragama. Karena memang dalam hadis sendiri Rasul mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh dari keimanan. Bukan sabar sebagian dari keimanan, tidak, tapi sabar adalah separuh dari keimanan. Kalau sebagian itu bisa 1/5, bisa 1/10, bisa 1/20. Tapi kalau separuh artinya 50% iman itu adalah sabar. Sahabat bertanya, separuh lagi apa ya Rasul? Kata Rasul, asyukru, yaitu syukur. Maka orang yang bersyukur, orang yang bersabar, keimanannya sempurna, berarti agamanya baik. Maka orang yang tidak bisa sabar berarti agamanya bermasalah. Sabar yang bagaimana? Imam Hasan Al-Basri merincikan ada 4 kesabaran yang harus kita jalankan dan kita miliki. Pertama adalah as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Yang kedua, as-sabru 'alal masyaqqah, sabar terhadap kesulitan. Yang ketiga, as-sabru 'alat ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Dan yang keempat adalah as-sabru 'alal ma'siyah, sabar terhadap kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar paling berat tersebut adalah sabar terkait dengan kemaksiatan. Karena ketika kemaksiatan terbuka, apalagi ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, nafsu cenderung memerintahkan kita untuk melakukannya. Kalau sabar menghadapi musibah, mungkin ada keluarga yang disayangi meninggal, mungkin ada yang hilang, mungkin kesehatan tercabut sehingga akhirnya dalam keadaan sakit. Memang tidak ada pilihan, mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, pilihannya hanya satu, yaitu sabar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan sabar dalam menjalani ketaatan itu lebih berat daripada sabar menghadapi musibah. Sabar dalam keadaan senang, sabar dalam keadaan bahagia, sabar dalam keadaan berpunya itu lebih berat daripada ketika dalam keadaan tidak berpunya. Ketika dalam keadaan tidak berpunya, ya sambil kita berjuang keras agar kemudian bisa berpunya, tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Tapi dalam keadaan berpunya, apa saja bisa dilakukan. Maka ada anekdot orang mengatakan, orang itu ekonominya bisa dilihat dari bagaimana cara dia membicarakan tentang persoalan makan. Kalau dia bicara hari ini bisa makan atau tidak, itu tandanya sulit ekonomi. Dampingi dia agar jangan menghalalkan yang haram. Kalau bicaranya hari ini makan apa, berarti ekonominya sudah mulai bagus. Mau makan ayam, mau makan daging, mau makan ikan, ekonomi sudah bagus. Kalau yang dibicarakannya adalah hari ini makan di mana, ekonominya sangat bagus. Tapi kalau sudah bicara hari ini makan siapa, inilah yang paling bahaya. Itu semua orang bisa dibunuh olehnya, karena dia semuanya memiliki, bisa membunuh orang dan lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, lebih berat ini ujiannya ketika kaya daripada tidak berpunya. Lebih berat ujiannya, kesabarannya ketika dalam keadaan sehat dibandingkan dalam keadaan sakit. Maka hati-hati, banyak orang yang lolos sabar ketika sakit, ketika tidak berpunya, tapi tidak lolos sabar ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan berpunya. Terakhir yang ketiga, bahwa kata Imam Hasan Al-Basri, wa man la wara'a lahu la zulfalah. Orang yang tidak bisa wara' itu tandanya tidak punya harga diri, tidak punya kemuliaan dan jati diri. Wara' bagaimana? Pertama, yang paling rendah, wara' yang harus kita wujudkan adalah wara' dari hal-hal yang haram. Naik dosis dari itu, karena semua itu kita pasti yang wara' seperti ini sudah ada. Wara' dari hal-hal yang menggelisahkan, rasa makruh. Inilah wara' yang terbaik.
wara' dari hal-hal yang mubah. Artinya kita membatasi terhadap hal-hal yang mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau terlalu berlarut-larut dengan banyak yang mubah, khawatirnya melalaikan. Maka kata Umar bin Khattab, 9 dari 10 yang mubah, 9 dari 10 yang dibolehkan, kami tinggalkan. Siapa yang tak membolehkan berpakaian? Berpakaian itu kan mubah. Tapi kalau sudah cinta dengan pakaian, memperturutkan model. Sehingga akhirnya berpakaian tidak lagi berdasarkan kebutuhan, tapi sudah berdasarkan keinginan. Kalau pemenuhan hidup tidak lagi berdasarkan kebutuhan, sudah berdasarkan keinginan, bisa melakukan hal-hal yang makruh, bisa jadi sampai pada terjebak kepada hal-hal yang haram. Maka oleh sebab itu, dalam hidup ini jadilah orang yang wara. Wara itu bukan berarti menyiksa diri. Hati-hati dengan hal yang mubah. Kadangkala dengan alasan yang mubah, akhirnya kemudian melalaikan, akhirnya berhura-hura, akhirnya berfoya-foya, akhirnya mubazir terjadi, akhirnya kemudian bisa melahirkan kesombongan dan lain sebagainya. Inilah beberapa poin diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Semoga menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.